wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan atas kehadiran kita, ditambahkan oleh Allah kesehatan, rezeki, dan diberikan kemudahan untuk menyerap setiap ilmu yang disampaikan oleh para ustaz kita. Baik, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti sebelum taklim kita akan adakan doa bersama dulu sebentar, karena pekan lalu ya ada salah satu di antara santri kita yang meninggal dunia. Jadi pas kita baru pulang taklim setelah asar meninggal dunia. Ya. Nanti kita akan doakan bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustaz Zaki. Mari kita awali dengan membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabih tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur kehadirat Allah siang hari ini di tengah terik mentari yang luar biasa. Kita masih dikumpulkan dalam majelis istimewa di tempat yang istimewa, yang insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Salawat teruntai salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhak atas syafaat beliau fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses perjalanan hidup yang kita tempuh, yang kita lalui dengan tulus, ternyata tidak selamanya mulus. Betul? Ada saja ujian, musibah, aral, rintangan, baik itu berupa fisik yang seringkali kadang sampai membuat kita nggak bisa berkutik,
ataupun ujian-ujian yang bersifat batiniah yang seringkali membuat kita menjadi lemah. Oleh karenanya, mari sama-sama sebagai bentuk keprihatinan kita kirim doa teruntuk yang pertama untuk guru kita, ibunda tercinta, Bunda Ida, istri tercinta dari guru kita. Mudah-mudahan saat ini alam barzakh beliau penuh dengan keindahan. Allah jadikan riyadin min riyadil jinan. Yang kedua, minggu kemarin santri yang bernama Nikita Humisala juga dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang masih hidup, mungkin itu adalah nasib terakhir yang seolah Tuhan gak adil. Akan tetapi yakin seyakin-yakinnya bagi mereka, almarhumah Ibunda Ida, almarhumah Nikita, itu adalah saat yang terakhir yang mereka rindukan. Karena mereka semua di akhir hayatnya yakin seyakin-yakinnya sedang dalam jihad fi sabilillah. Janji Allah jelas, janji Rasulullah jelas, jannah menanti mereka. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita doakan pula ahli kubur kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil menghadap Allah. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Alam barzakh mereka Allah jadikan riyadin riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Juga barangkali ada saudara yang sedang sakit, yang sedang punya masalah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan diberikan solusi dari segala permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah wa li ijabatil qabul wa husulil maqbul wa ala ma nawa salafuna salih wa ala ma nawa man hadara fi hadzal majlis min hawaijid dunya wad dunya wal akhirah bi asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وولده وإخوانه من الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين وإلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزلت بينهما إلى يوم الدين شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة مالك الراشد وعزيز نجيب كنتك إرسل في الزائرة معدد مكانك مالك الرسول والسلام وإلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك الرحمة رحمة خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة جميع الأولياء في بلدان إندونيسيا جميعهم حسن خاصة في جبل الدبر وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ومشايخهم ومريدهم وحبهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
خصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور جماعتنا وجمعيتنا وأهل القبور من حضر في هذا المجلس. Silakan sebutkan ahli kuburnya masing-masing. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وواسع لهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. شعور ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم شهد الله عظيم الله مطلع علينا إليه أنت رسولي ورضاك مطلوبي عبدنا محبتك ومعرفتك أمر ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم
على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, masih semangat, Bu? Ada satu pepatah, tidak ada api kalau nggak ada asap. Suatu kejadian pasti diawali dengan satu sebab. Satu kejadian pasti juga memiliki tujuan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan satu ujian, musibah atau apapun itu bentuknya kepada yang bernama makhluk terkecuali Allah punya tujuan. Dalam Islam, Bu, apa sih muka, Bu? Kirain komedi putar. Kan saya sudah pernah sampaikan, saya itu paling nggak suka kalau diduain. Lanjut. Apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azza wa Jalla. Musiknya gimana, Bu? Musibah itu ada kalanya adalah berfungsi sebagai ujian. Ujian untuk siapa? Ujian untuk yang taat. Kalau kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan bukan, Bu? Coba, artinya apa itu, Bu? Asyhadu, aku ulangi, 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu pengakuan kita. Dan yang namanya pengakuan itu butuh dalam hukum, ilmu hukum, butuh yang namanya pembuktian. Bukti kita kalau beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus dibuktikan dengan amal ibadah. Yang diantaranya kalau rukun Islam itu kita harus melaksanakan, mendirikan yang namanya sholat 5 waktu.
Salat 5 waktu itu yang dikerjakan dengan baik, yang didirikan dengan baik adalah salah satu bukti kalau kita sudah karena selain yang punya asyhadu nggak wajib sholat, nggak wajib nggak wajib zakat. Tapi karena kita sudah asyhadu, maka kita wajib puasa, wajib sholat, wajib zakat, dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Nah, lantas saat kita sudah mulai tunduk dengan aturan Allah, apakah Allah begitu saja ACC? Apa yang menjadi perilaku kita, ibadah kita? Tidak. Ternyata Allah juga pingin nguji kesetiaan kita. Ibu pernah diuji kesetiaannya sama suami, Bu? Pernah. Tahu-tahu ada WA masuk, "Selamat malam sayang." Padahal suaminya itu pakai nomor baru. Kalau ibu ladenin itu WA malah petaka. Betul? Nah, karena HP itu bisa menjadi manfaat, juga banyak mudaratnya. Maka WA yang tidak jelas nggak usah diladenin. Memolo, ngerti memolo? Malah petaka. Memolo nek basa wong tua, memolo jangan. Nah, Allah juga pingin menguji kesetiaan kita, pengakuan kita. Buat orang yang sudah lurus itu namanya ujian. Kalau hidup banyak ujian, yo pantes. Kalau hidup banyak cobaan, ya cobain aja. Betul? Betul. Orang suruh nyobain kok. Nah, cobain aja hidup. Karena semua skenario dari Allah itu pasti mengandung hikmah. Kullu syai'in hikmatun. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini pasti ada hikmahnya, dan pasti juga ada hikmah di balik musibah. Hikmah pertama di balik musibah adalah Allah ternyata dengan memberikan musibah kepada kita ingin menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini saya kutip. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala azan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha khotoyahu. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik itu berupa kelelahan, kecapean, kesakitan, kesedihan, kegalauan, ataupun segala sesuatu yang bikin dia menderita, hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang menusuk badan kita, illa kafarallahu biha khotoyahu, terkecuali dengan itu semua Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Ibu punya dosa enggak? Ya, sama Allah punya dosa enggak? Kullu bani Adam al khotta'una wa khairul khotta'ina tawwabun. Semua Bani Adam, semua manusia itu pasti punya salah, punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang punya dosa itu adalah yang at-tawwabun, yang segera bertobat.
Dengan memperbanyak apa? Istighfar. Coba bareng-bareng istighfar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu kan cuma dua. Ada yang dosa hablum minallah, ada yang dosa hablum minan nas. Yang dosa hablum minallah itu dihapus dikit-dikit dengan konsep tadi. Kita diberikan musibah. Hikmah kedua, Allah memberikan musibah kepada kita umat Islam itu karena saking Allah cinta. Di antaranya Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bibaliyati." Ketika Allah sedang, nih ahabba saya artikan sesuai dengan kaidah linguistik, ya. Ini fiil mudha'af, ya. Iza ahabballahu abdan, ketika Allah sedang, ya, jatuh cintanya. Kalau bahasa anak muda sekarang apa? Lagi, nah, cakep tuh, asik tuh, asik. Ketika Allah sedang Allah bucin juga, Bu. Ketika Allah lagi bucin, ya, ke kita, ibtalahu bibaliyatin, Allah akan ngasih ujian ke kita dengan teramat banyak. Baru lakinya sakit, baru pulang dari rumah sakit, cucunya masuk rumah sakit. Cucunya sembuh, mantunya belum kelar, kita batuk pilek. Ada yang pernah begitu? Berarti itu Allah lagi bucin. Kalau dibucinin seneng nggak, Bu? Suami ibu lagi bucin sama ibu, seneng nggak? Seneng. Nah, iza habballahu abdan ibtalahu biballiyatin. Di sini menggunakan kata abdan, ya, bukan man yang bersifat universal. Iza habballahu abdan. Abdan itu orang yang sudah beribadah secara totalitas, bukan sekedar manusia. Maka ketika kita sudah menjadi hamba yang serius, kita juga lagi bucin sama Allah, Allah bales bucin kita dengan bucinnya Allah. Tapi cara Allah berbeda. Kita lagi bucin sama Allah, Allah balas dengan bucin dengan cara berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan ujian, tes. Serius enggak bucinnya, atau cuman sekedar kata-kata belaka. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
tetap dalam kondisi apapun. Maka di kalimat yang sering disampaikan oleh para ulama itu alhamdulillah ala kulli halin. Ya, bersyukur kehadiran Allah itu ala kulli halin, dalam kondisi apapun. Wa fi kulli halin, dan dalam sedang dalam menghadapi apapun. Wa fi kulli halin wa nikmatin, dan juga ketika dapat nikmat yo mesti syukur. Mau seneng mau susah itu idealnya tetap bersyukur. Kenapa? Karena dunia itu cuman dua kemungkinan. Kalau enggak seneng berarti susah. Kalau enggak punya duit, nanti pasti setelah enggak punya duit bakal punya duit. Habis punya duit nanti akan enggak punya duit. Habis sakit terus kemudian sembuh. Habis sembuh sakit lagi enggak? Sakit suatu saat. Betul? Ya, karena dunia itu serba berpasangan. Ada sehat, ada sakit, ada manis, ada yang pahit apa Bu? Yang pahit apa Bu? Brotowali. Yang pahit lagi apa Bu? Muka tetangga yang jubir sama kita. Yang pahit apa Bu? Senyum tetangga yang lagi sinis sama kita. Ada kan senyumnya pahit? Ya. Kalau senyum Ibu? Senyum Pak Ustaz? Jangan ditanya. Stop ya. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah. Jadi model berpikir kita harus dibalik. Kalau kita lagi punya duit, ya, bersyukur, tetap bersyukur, tapi kita harus waspada. Bulan ini duit gua banyak. Kalau saya tidak kontrol pengeluaran, habis nggak? Biasa OKB itu, tahu be? OKB. Orang kaya baru itu kepinginannya macem-macem. Mentang-mentang habis kena gusuran tol tuh, apa bayi dibeli? Ada yang dapat gusuran? Nyumbang berapa ke pondok? Halo? Tunjuk jari yang habis punya gusuran. Ada kewajiban yang mesti dikeluarkan dari rizki yang kita dapat, gitu. Oke? Jangan jadi orang pelit. Karena as-sakhiyu qaribun ilallah wa qaribun ilan nas. Orang dermawan itu dekat sama Allah, dekat pula sama manusia. Wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Kalau pingin disenengin sama Allah, disenengin sama banyak orang, terus jauh dari neraka, jangan jadi orang habis kena gusuran mestinya nyum. Ntar tinggal bikin MOU sama Pak Ustadz. Oke. Wal bakhilu, orang bakhil, ba'idun min Allah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, digeting sama orang. Empok anu. Mau poyana tuh? Ada poyana. Oh, sorry. Oh, tidak menyebut nama dang. Empok anu tuh. Pelitnya na'udzu. Dibenci nggak sama manusia? Dibenci. Ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Wa qaribun ilan nar, tapi sangat dekat dengan neraka. Jadi orang pelit bakal masuk neraka.
Pilih dermawan atau pilih pelit? Prakteknya ya kita sendiri yang bisa nilai apakah kita termasuk orang pelit atau dermawan. Kalau dermawan ya punya sedikit tetap berbagi, punya banyak berbaginya tambah banyak. Karena sifat dermawan itu harus dibangun sejak kita belum punya apa-apa gitu. Kalau kita belum punya apa-apa lantas kemudian udah pelit, entar tambah kita punya tambah pelit. Enak aja aku kerja capek-capek suruh ngebagi dia kagak ngapa-ngapain, diem baik di rumah. Betul? Tuh, karena nggak merasa apa yang dimilikinya itu ada hak untuk orang. Jangan pelit ya Bu. Terutama kalau ibu pingin anak keturunan ibu atau cucu ibu atau cicit ibu pingin jadi orang alim, syarat pertama harus demen sama orang alim. Demen orang alim, demen para santri, berarti demen ngurusin santri. Bukan ngurusin, belum tentu santri mau kurus. Memperhatikan kebutuhan santri gitu. Apa yang bisa diperbuat boleh dengan tenaganya karena duitnya nggak punya. Kalau yang punya duit ya dengan duitnya. Kalau duitnya nggak banyak ya punya 10.000, yang 2.000 iurin masukin ke celengan. Selebihnya buat kebutuhan. Itu namanya berkah. Berkah itu walaupun sedikit tapi manfaatnya banyak. Ada banyak duit tapi kagak jadi apa-apa. Muspro, bahasa Jermannya itu muspro. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ketiga. Boleh ya, Kak? Apapun judul ceramahnya, kopinya tetap gua kopi. Alhamdulillah. Kopi itu apapun rasanya, mau manis mau pahit itu tetap bisa dinikmati. Tergantung bagaimana kita, sama dengan kehidupan. Maka berkaca dari falsafah ngopi, hidup itu kadang manis kadang pahit. Kalau lagi pahit berarti itu namanya musibah. Musibah hikmah pertama tadi apa Bu? Penghapusan dosa. Yang kedua apa? Tanda kalau Allah lagi puji. Yang ketiga, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ternyata ada janji Allah yang ingin Allah buktikan. Bu, ada janji Allah yang ingin Allah buktikan. Apa? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik sebuah kesulitan minimal akan muncul dua kemudahan setelahnya. Dengan syarat apa? Saat kita menghadapi ujian, kita tidak putus asa, tapi sabar. Karena dengan kunci kesabaran itu Allah akan munculkan manfaat atau hikmah yang keempat. Santri tolong terusin.
wa basyiris sabirin. Yang kencang. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. Oke. Itu janji Allah yang berikutnya, yang keempat. Ternyata ini janji ketiga dulu. Apa manfaat ketiga? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setelah gelap pasti akan muncul. Nah, seperti ini. Ingat Ibu Kartini? Judulnya apa bukunya? Habis gelap terbitlah terang. Habis nggak punya duit, punya duit. Oke, habis susah pasti senang. Habis senang hati-hati, takutnya susah lagi. Oke. Kehidupan ini pasti banyak sekali kesulitan yang kita hadapi, dan kuncinya tadi saya sampaikan, wabasyiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang ketika dihadapkan dengan ujian itu mereka bersabar. Karena kata sabar itu mudah diucapkan. Sabar ya Po, sabar. Iya. Kita nih misalkan saya kena musibah gitu. Sabar ya, sabar. Iya sakit. Ya, sakit. Tapi itulah kunci untuk mendapatkan rahmah wa maghfirah, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dapat ujian, dapat musibah, kuncinya mesti sabar. Dan ada kalimat yang Allah senantiasa jadikan itu sebagai kunci untuk menghadapi musibah. Yakni apa? Ada satu kalimat yang bernama istiqomah. Apa Bu? Istighfar. Ayo, yang bisa jawab berhadiah. Santri, ada satu kalimat sakti yang itu akan mengembalikan, ya, mengembalikan mungkin kegalauan kita saat kita kena musibah, sehingga kesadaran itu apa Bu? Kencang salah. Nanti coba ada satu kalimat. Sebetulnya ibu sering banget mendengar kalimat itu. Salah. Saya tantang nih. Salah. Keluarin duit. Istighfar salah. Yang di luar apa? Istimewa. Saya istimewa. Iya. Ikhlas salah. Apa? Salah. Nih. Saya kasih kata kuncinya. Tapi yang jawab harus istilahnya apa? Ya. Enggak langsung saya tunjukin kalimatnya. Kalau di musola, tahu-tahu dinyalain tuh, jebret. Terus pengumuman.
Ya apa itu istilahnya? Apa? Bukan, istilahnya apa? Wah, masa iya masuk lagi ke kantong Pak Ustaz? Saya tambahin. Mana duitnya nih? Lah 2000-an semua. Salah. Hurufnya 1. Apa? Coba. Tunjuk jari ngomong. Ikhtiar bukan. Nih, saya tulis. Apa? Coba jawab sini maju. Tunjuk jari maju. Ayo. Atau digantiin. Maju sini, maju. Jawabannya apa? Apa? Yang kencang biar ibu tahu. Apa? Istirja. Istirja itu bunyinya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, jangan suka cemburu sama nikmat yang dimiliki orang lain. Betul? Ikut seneng. Betul? Alhamdulillah ada anak santri dapat rezeki. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Doain yang baik, mudah-mudahan nular. Ntar nyampe rumah dikasih duit. Siapa yang ngasih? Oke. Yang terakhir. Bu. Kita itu tak selamanya hidup di alam dunia. Karena dunia itu cuma sekedar persinggahan. Nanti setelah selesai kontrak hidup kita di dunia, semua pasti akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, coba. Sesungguhnya kami. Lillahi. Itu milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'una, akan kembali. Betul? Iya. Ibu mau umur panjang? Mau? Ibu kalau doa umur panjang apa? Berkah. Oke. Kalau yang mau doa umur panjang, saya doain umurnya pada panjang-panjang semua. Yang lain udah pada mati, ibu masih ada. Mau? Bingung kita. Ya. Maka kalau minta doa sama Allah itu ya mintalah umur yang berkah.
syukur-syukur panjang, tapi yang penting kagak jadi sakit. Kalau ulama sufi beda lagi ceritanya. Doanya singkat, ya Allah, hidupkan aku jikalau itu baik menurutmu, dan segera matikan aku jika itu baik menurutmu. Siap nggak doa begitu? Serius nih. Ya Allah, matikan aku hari ini jika itu baik menurutmu, dan tetaplah aku hidup jika itu juga baik untukku. Takut doa begitu? Ya, beda. Berarti kelas itu udah lain. Siap mati kapanpun. Betul? Jangan dulu Pak Ustaz, aku kan masih muda, cucuku belum nikah, entar habis cucuku nikah dah siap. Belum tentu. Maka sekali lagi di ending saya sampaikan, kita itu harus punya satu kesadaran, semua yang namanya hidup pasti akan mati. Dan al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu laksana pintu yang semua manusia pasti akan lewat pintu itu. Dan kematian itu adalah awal hidup yang hakiki. Buat kita yang masih ada, kalau sudah ditinggalkan oleh orang-orang tercinta, itu kadang kita baru terasa. Kalau kehadiran dia mereka itu luar biasa. Apalagi sama-sama kita paham, guru kita, istri tercinta beliau sudah panggil duluan, dan setiap saat pasti merindukan. Rindu nih. Rindu. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa Berat, rindu itu makanya untuk mereka yang sudah kita rindukan tapi sudah beda alam, hadiah yang terbaik adalah doa. Terakhir satu hadis Rasulullah saya sampaikan, afdalu ma yubda, hadiah paling istimewa lil mayyiti, untuk mereka yang sudah meninggal dunia, ad-du'a, pertama doa, yang kedua wal istighfaru, istighfar, permohonan ampun untuk dia. Ya Allah, tolong ampuni segala kesalahan dia ya Allah. Andaikan dia punya salah ke aku sudah maafkan semuanya ya Allah. Aku ridho ya Allah. Dia kau panggil duluan. Wassadaqah, yang ketiga sedekah yang digunakan, yang disampaikan orang yang masih hidup, pahalanya untuk almarhumah. Dan yang luar biasa adalah semua kebaikan almarhumah Bunda senantiasa dilanjutkan oleh guru kita. Itu luar biasa. Kalau punya suami yang model gini Bu, kalau belum mati jangan dikubur Bu. Belum mati jangan dikubur. Terakhir, ini ada infak yang disampaikan oleh keluarga dari almarhum Masanah binti Madani.
Ini pasti orang Depok ini. Dan almarhumah Anda Suhanda bin Madani. Dan juga untuk almarhum Bapak Mat Husin bin Haji Mustafa, Ibu Hatimah binti Abdul Hamid, dan Bapak Ramlan bin Abdul Rahman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'sil lahum ajril jannata maflahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali apa yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa terkhusus untuk Bunda Ida, untuk santri ini kita, dan juga ahli kubur kita semuanya. Mudah-mudahan mereka yang sudah dipanggil menghadap Allah diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Alam barzakh mereka Allah jadikan pertawanan surga. Kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, mudah-mudahan sisa hidup yang kita miliki mampu kita optimalkan untuk ibadah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita dipanggil dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya berdoa dengan khusyuk dan tawadhu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ilahil kalimatul karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'min, hamdan mukaffi'an mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'a الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا وذنبا مغفورا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا من غير تعب ولا مشقة ولا ضر إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا وجميع أهل القبور من ذكرت أسماءهم قبل هذا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع لهم أجر الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفار النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.